Beberapa Pokemon yang paling sulit ditangkap bukan hanya Pokemon legendary dengan tingkat penangkapan yang rendah, tetapi ada juga beberapa Pokemon yang terkunci di balik mekanisme yang sudah merepotkan atau memakan waktu bagi para pemain. Sebagian besar Pokemon dalam franchise ini cukup mudah dan cepat didapatkan sebenarnya. Selain itu, ada beberapa Pokemon legendary dalam game Pokemon tidak terlalu menantang bagi banyak pelatih, karena yang mereka bisa ditemukan di lokasi yang sederhana dan memiliki level yang cukup rendah bila dibandingkan dengan lawan di akhir permainan gitu. Ya meski demikian, ada beberapa Pokemon yang sangat-sangat sulit ditangkap dalam game Pokemon. Seringkali ya tugas-tugas ini sulit dan hanya membuka pertemuan itu sendiri dalam skala yang kecil, yang pada dasarnya membuat tantangan menangkapnya ini 2 kali lebih lama atau lebih sulit gitulah pokoknya. Dan kali ini aku telah menyiapkan beberapa Pokemon yang ya cukup sulit untuk ditangkap sepanjang masa lah ya kan. Dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Mewtwo. Secara historis, Mewtwo adalah salah satu Pokemon yang paling sulit ditangkap dalam game Pokemon. Sejak Pokemon Red and Blue, makhluk rekayasa yang satu ini merupakan Pokemon legendary opsional di akhir permainan yang menghadirkan tantangan yang cukup besar. Ia tersembunyi dengan baik di kedalaman Cerulean Cape, dan setelah pemain melakukan eksplorasi dan pertemuan yang cukup banyak, mereka dapat menangkap Pokemon ke-150 ini ya kan. Mewtwo biasanya ditemui pada level 70 dan sebagai Pokemon legendary utama dalam game tersebut. Ia juga merupakan salah satu Pokemon yang paling sulit ditangkap di game tersebut lah hitungannya ya. Ia adalah penyerang yang kuat yang dapat dengan cepat menghabisi barisan Pokemon milik pelatih gitu. Suicune. Setelah generasi pertama, franchise ini berkembang pesat dengan Pokemon Gold and Silver dan juga diikuti oleh Pokemon Crystal. Game generasi kedua ini menghadirkan beberapa desain Pokemon terbaik dalam franchise tersebut, serta beberapa Pokemon yang paling sulit ditangkap juga ya kan. Di antaranya adalah makhluk legendary yang berkeliaran dan pemimpinnya adalah Suicune ini. Semua Pokemon yang berkeliaran kayak gini ini sulit banget ditangkap dalam game tersebut. Tetapi Suicune ya kan, ini adalah yang paling sulit sebenarnya dan cukup menantang juga. Suicune tidak hanya memiliki tingkat kemunculan yang sangat-sangat rendah, tetapi ia juga berusaha melarikan diri jika pemain tidak berhasil menjebaknya gitu. Tapu Bulu. Pokemon Sun and Moon dari generasi ke-7 adalah beberapa game terbaik dalam franchise Pokemon ya. Dan dengan penambahan banyak Pokemon baru, ada beberapa Pokemon yang menonjol sebagai Pokemon tersulit untuk ditangkap juga. Tapi penjaga pulau Ula-Ula yaitu Tapu Bulu adalah salah satu yang paling menantang di Alola. Tidak hanya memiliki tingkat tangkapan yang sangat rendah seperti dewa penjaga lainnya dan sebagian besar makhluk legendary dalam franchise tersebut, Tapu Bulu juga memiliki statistik attack dasar yang cukup tinggi, bukan cukup, sangat tinggi malah. Hal ini menjadikannya penyerang yang sangat kuat dan juga merepotkan bagi pemain yang menggunakan giliran mereka untuk melempar Pokeball dalam upaya menangkapnya gitu. Gholdengo. Meskipun bukan Pokemon legendary dengan tingkat tangkapan yang sangat rendah, Gholdengo yang baru diperkenalkan dari generasi ke-9 ini adalah salah satu Pokemon yang paling sulit ditangkap dalam franchise Pokemon. Hal ini dikarenakan ya untuk mendapatkannya membutuhkan dedikasi yang sangat besar dari para pemain itu sendiri. Untuk mendapatkan Gholdengo di Pokemon Scarlet and Violet, pemain harus mengevolusikan Gimmighoul. Nah, ini membutuhkan pengumpulan 999 koin Gimmighoul dari seluruh Paldea gitu. Jadi ya cukup menyulitkan juga lah ya kan. Regigigas. Di hampir setiap judul game tempat kemunculannya, Regigigas adalah salah satu Pokemon yang paling sulit ditangkap. Pokemon tingkat akhir ini adalah pemimpin dari para Titan legendary gitu. Ia memiliki tingkat tangkapan yang cukup rendah dan juga level yang sangat tinggi. Tapi ini bukan satu-satunya tantangan yang dihadirkan kepada pemain. Untuk memicu pertemuan dengan Regigigas, pemain harus telah menangkap ketiga atau bahkan kelima Titan dan membawanya ke dalam tim mereka gitu. Enamorus. Mirip kayak Regigigas tadi, Enamorus juga membutuhkan penyelesaian tugas gitu sebelum akhirnya ia muncul. Menangkap Enamorus di Pokemon Legend Arceus mengharuskan pemain untuk awalnya menyelesaikan cerita utama gitulah. Nah, cerita utama selesai, barulah kita akan melihat beberapa hal termasuk bertemu dengan para Pokemon Force of Nature gitu, dimana kita juga akan menyelesaikan quest, terus kita akan bertemu dengan Tornadus, Landorus, dan juga Tandurus di UC region tersebut lah pokoknya. Nah, sebenarnya semua pertemuan ini aja udah sulit banget ya kan. Jadi ketika pemain bertemu dengan Enamorus ini, mereka udah tahu bahwa mereka tersiksa. Ya gimana nggak tersiksa, bertemu dengannya aja ya penuh tantangan dan juga ya kayak quest gitulah pokoknya. Galarian Articuno.
Meskipun desain Galarian Articuno di Pokemon Sword and Shield sangat diapresiasi, mekanisme kemunculannya menjadikannya salah satu Pokemon yang paling sulit ditangkap. Galarian Articuno adalah salah satu Pokemon yang berkeliaran di Crown Tundra gitulah ya pokoknya. Situasinya menjadi rumit begitu pemain benar-benar bertemu dengan Galarian Articuno karena Pokemon tersebut akan memunculkan klon dirinya sendiri. Dan jika pemain salah memilih, Articuno yang asli akan terbang pergi gitulah pokoknya. Dan pemain tentu saja harus menjelajahi Crown Tundra lagi dan mencoba menebak Galarian Articuno yang benar setelah menemukannya gitu. Manaphy. Manaphy adalah salah satu Pokemon yang paling sulit ditangkap karena proses yang rumit untuk mendapatkannya. Pada debutnya di generasi keempat, pemain perlu memiliki game Pokemon Ranger untuk mendapatkan telurnya gitu, yang sudah merupakan syarat wajib untuk mendapatkannya lah ya kan. Dan baru-baru ini juga ia tersedia di Pokemon Legend Arceus ya. Untuk menangkap Manaphy di Pokemon Legend Arceus, pemain harus memecahkan teka-teki gitu. Dan setelah pemain masuk di gua laut gitu, pemain hanya memiliki satu kesempatan untuk menangkapnya dalam pertarungan di mana 3 Peony tambahan membantu Manaphy ini. Ya meskipun bukan termasuk Pokemon terkuat di Legend Arceus, tapi pertarungannya itu sendiri bisa sangat sulit jika pemain tidak siap ya. Deoxys. Meskipun Deoxys adalah Pokemon eksklusif event di generasi ketiga, akhirnya Pokemon ini tersedia untuk didapatkan pemain di game remake Pokemon Omega Ruby dan juga Alpha Sapphire gitu. Namun mendapatkannya bukanlah tanpa tantangan besar gitulah ya kan, pasti ada tantangannya, menjadikannya salah satu Pokemon yang paling sulit ditangkap juga. Untuk menghadapinya saja, pemain harus bertahan dalam pertarungan melawan Rayquaza dan kemudian melawan Zinnia gitu, serta melewati adegan-adegan panjang yang mengarah ke pertarungan tersebut. Tanpa adanya kesempatan untuk menyimpan progres, pemain harus memulai ulang seluruh rangkaian pertarungan jika gagal menangkap Deoxys ini. Arceus. Arceus memang pantas menyandang reputasinya sebagai dewa Pokemon karena merupakan salah satu Pokemon yang paling sulit ditangkap. Meskipun sebelumnya hanya bisa didapatkan melalui event tertentu, sebagian besar pemain juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan Arceus di Legend Arceus itu sendiri. Namun ada beberapa persyaratan yang membuat penangkapan Arceus ini menjadi jauh lebih sulit. Langkah pertama adalah menyelesaikan semua misi cerita utama gitu, dan setelah itu menangkap semua Pokemon di Legend Arceus gitu, kecuali Shaymin, Peony, Manaphy, dan juga Darkrai. Dan ya pokoknya prosesnya panjang banget lah gitu, pertarungan gitu, dan akhirnya baru bisa bertemu dengan ya Arceus ini. Dan mungkin setelah kita mengalahkannya kita bisa menangkapnya. Tapi ya tentu saja nggak semudah ngomong gitu doang ya kan, nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Pastinya pertemuan ini membuatnya menjadi salah satu Pokemon yang paling sulit ditemukan juga. Dan itulah beberapa Pokemon yang sulit banget ditangkap sepanjang masa. Kayaknya bisa berubah seiring berjalannya waktu atau generasi baru mendatang gitu ya, akan memperkenalkan Pokemon yang juga mungkin ada yang sulit banget ditangkap gitu. Dan baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini, dan kita ketemu lagi di next video atau pembahasan lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.